Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini anak-anak semua dimanapun kalian berada sudah siap untuk belajar bersama dengan ibu. Pagi ini kita akan membahas materi kedua tentang berbeda untuk saling melengkapi. Minggu lalu kita belajar dengan materi ketika Allah bercermin. Sebelum kita memulai membahas materi ini, marilah kita berdoa lebih dahulu. Kita hening sejenak. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi berbeda untuk saling melengkapi. Siapa yang berbeda? Bahasannya masih ada hubungannya dengan minggu yang lalu tentang Allah bercermin, khususnya tentang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan. Jadi pembahasan kita sebenarnya kita mau membahas bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi bukan untuk bermusuhan, melainkan untuk saling melengkapi. Nah, ini dia, ada gambar perempuan dan laki-laki. Anak-anak suka main bola? Iya, itu anak laki-laki sedang bermain bola dan anak perempuan juga bola kasti ya. Pengalaman sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka punya pengalaman menggembirakan yang dinikmati oleh anak laki-laki dan perempuan saat beraktivitas bersama, sehingga pengalamannya menjadi sama. Tetapi ada juga suatu aktivitas yang hanya dialami oleh anak laki-laki saja atau anak perempuan saja karena keberminatan mereka. Misalnya anak laki-laki kan suka dengan suatu permainan yang memeras tenaga, mengeluarkan tenaga, sementara anak perempuan nggak mau. Mendingan yang ringan-ringan, main masak-masakan, boneka. Seandainya pun ada, sangat kecil ya, kebanyakan lebih suka main boneka. Nah, ketika anak-anak ini laki dan perempuan main game bersama, pengalaman mereka sama. Ketika mereka bermain dengan permainan yang ya katakanlah kecenderungan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi berbeda pengalamannya. Kecenderungan itu sebetulnya terbawa oleh budaya dan lingkungan. Tetapi biarpun mereka punya hobi yang beda, punya kesukaan yang berbeda, tetapi Allah memberikan tujuan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan itu sama. Berbeda tapi Allah punya tujuan sama. Tujuannya apa? Yang pertama untuk saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi, saling membantu. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan setara atau sepadan. Jadi, untuk memperoleh keturunan itu hanya perempuan yang bisa mengandung dan melahirkan, sementara laki-laki tidak bisa. Ini yang disebut dengan ciri-ciri kodrati, ciri-ciri yang khas, yang unik, yang tidak tergantikan. Nah, berbeda peran mereka ya antara laki-laki dan perempuan. Sementara untuk anak laki-laki itu atau bukan anak ya, manusia yang disebut laki-laki, mereka yang akan membuahi ya, nanti anak-anak akan belajar dengan lebih dalam di pelajaran IPA. Kita akan lanjut saja. Ketiga, laki-laki dan perempuan setara atau sepadan, maksudnya bahwa peranan mereka berbeda hanya soal untuk menghasilkan keturunan sesuai dengan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Untuk yang lainnya mereka setara, sepadan, sama haknya.
Nah, mari kita lengkapi pembelajaran ini, kita terangi dengan terang kitab suci. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kutipan tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik menurut gambar dan rupa Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati mereka, memberi perintah supaya beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lalu kita akan baca kembali dari kitab suci, kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan menganugerahi manusia laki-laki supaya tidak sendirian, supaya ada kawan, punya penolong yang sepadan. Tuhan Allah menciptakan dia perempuan. Di bacaan sebelumnya Tuhan sudah memberi perintah supaya mereka beranak cucu. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa kekasan ciri-ciri perempuan. Yang pertama, bahwa perempuan mempunyai indung telur. Yang kedua, perempuan mempunyai sel telur. Yang ketiga, mempunyai rahim. Yang keempat, mempunyai payudara. Nah, keempat hal ini menjadi ciri yang khas yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi kalau soal rambut panjang itu bukan ciri-ciri khas perempuan. Laki-laki juga ada yang rambut panjang. Rambut pendek bukan ciri khas laki-laki. Banyak juga anak perempuan yang berambut pendek. Nah, keempat ciri khas inilah yang sebetulnya
harus dimiliki oleh perempuan harus sehat, indung telurnya sehat, sel telurnya sehat, rahimnya sehat, sehingga nantinya dia akan bisa melaksanakan tugas penciptaan dari Tuhan untuk mengandung dan melahirkan. Nah, sekarang ciri fisik laki-laki. Ciri fisik laki-laki adalah yang pertama memiliki testis, yang kedua memiliki sel sperma, yang ketiga memiliki zakat, dan yang terakhir memiliki sakun. Ini adalah ciri-ciri khas laki-laki supaya bisa melakukan pembuahan terhadap sel telur sehingga nantinya akan lahir manusia baru. Nah, ini adalah kesimpulannya, ringkasan materinya. Bahwa yang pertama, tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Yang kedua, Allah memberikan seorang perempuan yang disebut sebagai penolong yang sepadan dengan dia, dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri yang khas, yang unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Ini disebut ciri-ciri kodrati. Untuk lebih jelas dapat menyimak video. Ibu ada video yang Ibu ambil dari YouTube yang menggambarkan tentang kekhasan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan perlu merawat dan menjaga kekhasan fisiknya dengan baik. Harus kita pelihara ya, supaya kita selalu sehat. Jadi kelak dapat memenuhi atau menjalankan tugas dari tujuan penciptaan Allah. Dan yang kelima, perbedaan laki-laki dan perempuan hanya untuk peran beranak cucu saja, sementara untuk peran lain perempuan dan laki-laki sepadan atau sederajat. Maksudnya perempuan laki-laki nggak bisa bertukar profesi. Laki-laki mau mengandung gitu nggak bisa, hanya perempuan yang bisa. Tapi untuk yang lainnya itu laki-laki dan perempuan semuanya bisa. Soal pekerjaan misalnya, perempuan bisa ambil air, laki-laki bisa masak, bisa nyapu. Intinya tidak ada pekerjaan yang berjenis kelamin. Sama dengan profesi, laki-laki perempuan boleh jadi guru, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara ya. Jadi itu anak-anak ringkasan materi kita hari ini. Semoga kalian jelas. Ibu minta kalian tetap membaca bukumu, mungkin buku cetak atau buku ringkasan materi LKS itu ya, sehingga pengetahuanmu semakin lengkap. Nah, di akhir pembelajaran kita Ibu akan memberi soal untuk latihan pendalaman materi yang Ibu kirim di file yang lain. Silahkan anak tulis soalnya di bukumu, lalu langsung jawabannya saja karena Ibu memberi soal pilihan ganda, tidak perlu ditulis lengkap. Oke?